Bukan Bapak Prabowo Subianto namanya, kalau tidak marah-marah dan tidak ngamuk-ngamuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Kini kita sudah memasuki masa tenang menjelang Pilpres 2024. Tetapi kali ini di masa tenang ini saya ingin menyajikan cuplikan video terkait dengan track record atau rekam jejak dari calon pemimpin kita, yakni Bapak Prabowo Subianto. Dan untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Itu TV itu datang ke sini itu enggak? Bukan untuk meliput. Dia nunggu saya salah bicara. Saya tidak takut karena saya tidak salah bicara. Saya bicara apa yang ada di hati saya. Saya muak dengan ulah-ulah elit yang jahat di Jakarta itu. Muak. Selalu bohong. Bohong kepada rakyat. BUMN kebanggaan kita. BUMN milik rakyat, kebanggaan kita. Garuda, Pertamina, PLN, semua dirampok, saudara-saudara sekalian. Nanti mereka tanya, mana buktinya? Mana buktinya? Bung, buktinya ada segudang. Ada di BPK. BPK mengumumkan ada ribuan, belasan ribu temuan. Tidak ada tindak lanjut. No. Mana buktinya? Jasmu. Kita juga akan mengirim 10.000 anak-anak pinter dari SMA, lulusan SMA kita akan beri beasiswa ke luar negeri untuk belajar kedokteran. Ngirim 10.000 siswa lulusan SMA ke luar negeri untuk belajar kedokteran dengan beasiswa penuh. Apakah ini solutif? Boleh dong, sebagai mahasiswa kesehatan aku ikut beropini. Sayangnya aku rasa masih banyak harus dikritisi tentang gagasan dari salah satu capres kita ini. Pertama, masalah yang pengen diselesain dari adanya gagasan ini tuh nggak jelas. Kita tahu dong kalau buat gagasan tentunya harus berdasarkan permasalahan yang ada di lapangan. Kemarin, Pak Prabowo itu menyatakan gagasan ini saat menjelaskan statement mengenai kurangnya dokter di Indonesia. Ini masalahnya adalah karena kekurangan dokter. Nah, apa hubungannya antara kekurangan dokter dengan mengirim siswa untuk belajar kedokteran di luar negeri? Jaka sembung bokeset, nggak nyambung kasep. Kalaupun aku asumsikan permasalahan yang ingin diselesaikan oleh Pak Prabowo itu adalah kurangnya kompetensi dokter di Indonesia, apakah dengan mengirim siswa untuk belajar kedokteran ke luar negeri itu yakin bisa membantu meningkatkan kompetensi? Urgensinya apa? Kenapa harus ke luar negeri? Mahasiswa-mahasiswa ini kan nantinya diharapkan bisa bekerja di Indonesia. Selama pengalaman aku di Sarjana dan Koas, aku menemukan at least 3 alasan kenapa gagasan ini nggak solutif. Pertama, jadi dokter itu bukan hanya tentang materi kedokteran, bukan hanya tentang penggunaan alat atau teknologi, tapi lebih jauh daripada itu tentang pendekatan. Pendekatan personal, sosial, ataupun budaya. Rakyat Indonesia tuh sosial dan budaya tuh kental banget kepercayaannya juga, dan ini sangat mungkin berkaitan dengan kondisi sakit ataupun sehat mereka. Belajar cara pendekatan ke pasien itu jauh lebih penting karena dalam dunia medis ini kita percaya bahwa 70-80% penyakit itu bisa didiagnosis hanya dengan anamnesis atau tanya jawab antara dokter dan pasien. Artinya apa? Ketidakmampuan dokter untuk melakukan pendekatan personal, sosial, ataupun budaya itu sama fatalnya dengan keilmuan mereka. Dan di mana kita bisa belajar ini tentunya di negara kita sendiri. Yang kedua, nggak semua penyakit umum yang ada di Indonesia itu ada dan dipelajari di luar negeri. Terutama penyakit-penyakit tropis kayak TB, DBD, malaria, kusta, kaki gajah, dan lain sebagainya.
Sedangkan penyakit itu tuh banyak banget ditemuin di vaskes primer, jadi ada ketidaksesuaian kompetensi kalau belajarnya di luar negeri. Artinya apa? Wahana yang paling sesuai untuk belajar kedokteran itu adalah tempat di mana dokter itu nantinya akan bekerja. Karena dengan kuliah di luar negeri, itu kompetensinya akan berbeda. Mana yang lebih baik? Kuliah di luar negeri itu nggak melulu lebih baik loh. Kalau dokter lulusan luar negeri, tapi sulit berkomunikasi, sulit beradaptasi, sulit bersimpati sama masyarakat, nggak tahu gimana cara pendekatan yang baik, itu gimana? Masalahnya, dokter itu kerjaannya ketemu masyarakat grassroots secara langsung. Alasan ketiga, kalau misalnya mahasiswa itu dikirim ke luar negeri untuk belajar menggunakan teknologi terbaru, mendiagnosis dengan pemeriksaan penunjang yang paling mutakhir, apakah nanti ilmu yang mereka dapatkan ini bisa terimplementasikan dengan optimal di Indonesia sebagai dokter umum dengan keterbatasan dan ketidakmerataan fasilitas yang ada? Aku percaya ilmu mereka itu nantinya akan jauh lebih terpakai dalam bidang riset atau penelitian. Tapi, kalau kompetensi yang dipengenin memang adalah penelitian yang lebih unggul, maka seharusnya beasiswa ini sasarannya itu adalah untuk para pasca sarjana yang di bidang riset dan penelitian. Atau buat sarjana melakukan pertukaran pelajar cukup beberapa waktu aja. Karena sasarannya jadi salah kalau siswa lulusan SMA dikirim untuk sarjana kedokteran di luar negeri. Bahkan, for your information, sampai sekarang WNI lulusan FK luar negeri yang pengen kerja di Indonesia, itu harus lulus sertifikasi kompetensi adaptasi dan juga ikut program adaptasi gitu. Tujuannya untuk apa? Ya pembekalan, karena memang perbedaan kompetensi itu kemungkinan sangat ada. Jadi pertanyaan utamanya harus dijawab adalah, apakah kompetensi mahasiswa kedokteran, sarjana, yang bersekolah di luar negeri, itu saat dibekerjakan di Indonesia akan jadi lebih baik daripada kompetensi mahasiswa kedokteran yang bersekolah di Indonesia? Tanda tanya. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video di season pertama. Dalam 2 cuplikan video ini, saya menilai bahwa kata-kata kasar yang dilontarkan dari mulut Bapak Prabowo Subianto ini rasa-rasanya sudah menjadi karakter pribadi atau sudah menjadi tabiat yang sudah membentuk dalam diri seorang Prabowo Subianto. Kita menyimak bersama bagaimana di video pertama, di perkataan terakhirnya tadi, dia masih mengeluarkan kata ndasmu. Saya tidak tahu, tetapi kata ndasmu ini menurut saya adalah satu kata yang sangat kasar, yang tidak patut untuk diucapkan oleh seorang public figure. Bahkan seorang ayah tidak akan mengucapkan kata ndasmu kepada anaknya, ataupun seorang anak pun demikian, tidak akan mengucapkan kata ndasmu kepada kedua orang tuanya. Dan apalagi seorang Prabowo Subianto yang adalah seorang public figure, yang adalah seorang ketua umum Partai Gerindra ini, dia sering kali kita mendengarkan kata goblok, ndasmu, ancam-ancam wartawan, sudah menjadi tabiat, sesuatu yang sudah dibentuk dalam diri seorang Prabowo Subianto. Jadi memang susah untuk dirubah. Dengan demikian, dicuplikan video pertama tadi, itu adalah track record dan rekam jejak dari seorang Prabowo Subianto yang harus kita ketahui bersama-sama. Jikalau memang kita berkehendak bahwa bangsa ini dipimpin oleh seorang Prabowo Subianto dengan karakter atau tabiat yang sudah dibentuk dalam dirinya seperti itu, ya silakan. Itu adalah hak prerogatif dari masing-masing kita, dan tidak ada seorang pun yang bisa melarang dalam pencoblosan di tanggal 14 Februari 2024 ini. Tetapi saya berharap bahwa sebagai rakyat Indonesia yang kental dengan budaya ketimuran, yang kental dengan budaya sopan santun, moral, etika, mestinya kita patut mewaspadai. Jangan sampai ulah dari seorang Prabowo Subianto ketika misalnya nanti dia terpilih menjadi seorang presiden, di depan forum pemimpin-pemimpin dunia, kata ndasmu ini akhirnya keluar juga, atau kata goblok dan lain sebagainya ini. Ini yang sangat berbahaya dan akan mempermalukan kita bangsa Indonesia. Mari kita pikirkan bersama-sama. Lalu,
terkait dengan cuplikan video yang kedua, program dari Bapak Prabowo Subianto yang mau menyekolahkan 10.000 siswa tamatan SMA ke luar negeri untuk menempuh pendidikan kedokteran ini. Sudah dijawab oleh seorang mahasiswi yang bergelut di bidang kesehatan, dan juga secara gamblang beliau sudah menjelaskan kepada kita kalau memang program ini tidak solutif. Artinya, saya kadang-kadang berpikir bahwa apa yang diprogramkan oleh Bapak Prabowo Subianto ini, apakah ini memang sudah dirembuk secara matang, didiskusi secara matang dengan para pakar atau lain sebagainya, ataukah yang penting ada program saja? Karena hampir sebagian besar program dari Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini, saya secara pribadi menilai adalah program yang lebih banyak abal-abal. Intinya ada program saja deh. Soal prosesnya seperti apa, mekanismenya seperti apa, pendanaannya seperti apa, itu tunggu dulu, nanti. Artinya program-program begini bisa dinilai adalah program absurd yang di suatu hari nanti tidak akan berjalan semestinya. Program-program yang hanya mau menarik simpati dari masyarakat untuk mendukung Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sekali lagi, mari kita gunakan logika akal sehat kita, berpikirlah secara waras, apakah program-program kerja yang disampaikan oleh Bapak Prabowo Subianto ini akan terlaksana atau tidak jika dia terpilih sebagai presiden di bangsa ini. Jika tidak terlaksana, yang rugi ya kita rakyat Indonesia yang sudah terjerumus, yang sudah termakan dengan gimmick politik yang dimainkan oleh Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bersama timnya. Sekali lagi, semoga saja di Pilpres 2024 ini kita rakyat Indonesia bisa menggunakan hati nurani kita, bisa berpikir secara rasional agar di tanggal 14 Februari nanti kita bisa memilih pemimpin yang benar-benar pantas dan layak untuk menjadi orang nomor 1 dan nomor 2 di bangsa ini. Mari kita lanjutkan lagi. Prabowo bertanya, ada orang pintar, tapi pintar bohong. Siapa orangnya? Mau tahu orangnya siapa? Nih, tapi jangan ketawa, ya. Nih orangnya nih. Saya lihat ini ada award Ya, kebohongan award. kebohongannya, Iya. kebohongan. Jadi memang Prabowo ini tukang bohong ya. Kami di PSI ya kita bikin semacam political trolling lah istilahnya. Political trolling dengan memberikan penghargaan gitu kepada Pak Prabowo. Bukan kata saya, tapi kata mereka. Emang kamu rajanya pembohong. Ini sering terjadi ya, di mana pendukungnya 02 itu sering mengikuti acaranya atau kampanyenya 03 lalu meneriakkan 02, mengacungkan tangan 02 gitu sering terjadi. Mereka pikir itu hebat gitu ya, kalau bisa masuk ke sarangnya 03 lalu mengganggu gitu. Menurut saya itu bukan hebat, tapi memang sesuai dengan junjungannya, di mana junjungannya itu tidak beretika,
maka pendukungnya pun kemungkinan besar ya banyak yang tidak beretika. Coba kita bayangkan, seandainya hajatan kampanye 03 itu sebuah pesta, kita mengadakan pesta, lalu ada yang datang bermaksud untuk mengganggu, kan enaknya dihajar aja orang-orang kayak gini. Kalau hajatan itu saya analogikan dengan ibadah. Ketika agama tertentu mempersiapkan diri untuk menjalankan ibadahnya, pengen dengan tenang, dengan ramai, terus ada penyusup dari agama lain ngerecokin yang situ. Nah, itulah yang dilakukan oleh pendukungnya 02 yang menyusup ke 03 lalu teriak-teriak 2 atau mengacungkan angka 2 yang kayak gitu. Jadi benar-benar tidak beretika dan tidak bermoral, sama dengan junjungannya. Bukan pendukung 02 namanya kalau nggak bikin rusuh, bikin huru-hara, terus bikin keributan, bikin kericuan. Setelah kemarin dengan melemparkan narasi dan omongan-omongan statement yang nggak jelas menurut saya karena tidak berdasar dan tidak rasional, tidak pakai nalar berpikir ketika ngomong. Sekarang berdasarkan tindakan. Aduh. Kenapa saya mau bahas soal tindakannya kubu 02, pendukungnya 02? Karena gini nih, udah banyak banget nih rame video kalau banyak pendukung 02 yang datang ke acara hajatan rakyat kubu 03, yakni Ganjar Pranowo. Dan disitu dia membuat rusuh. Iya benar, hajatan rakyat Ganjar Pranowo itu gratis, dibuka untuk umum dan siapa saja boleh nonton. Tapi minimal punya etika. Di situ udah tertera jelas hajatan rakyat Ganjar Pranowo. Berarti sudah jelas dong itu untuk paslon nomor berapa? 03. Berarti untuk pendukung siapa? 03. Bagi yang bukan mendukung Ganjar Pranowo boleh datang. Tapi ya tahu diri, punya etika kan gitu loh. Jangan dengan bangganya saya datang terus teriak-teriak Prabowo Gibran. Itu tujuannya apa? Mau memecah belah? Mau bikin rusuh? Kalian itu di sana penyusup, ibaratnya nggak diundang. Kalian dibayar, kalian dikerain. Berapa sih bayarannya? 100 ribu, 150 ribu, atau 200 ribu? Cuman buat teriak-teriak seperti itu terus bikin malu. Kalian nggak malu apa kalau ada rekam jejak yang ngeluarin? Wah ini, itu tuh udah nama kalian udah tercoreng gitu loh. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Kalian teriak tidak pada tempatnya. Kecuali kalian teriak waktu ada konsernya yang diadakan oleh kubu 02 Prabowo Gibran. Monggo terserah, bebas gitu loh. Cuman saran saya nih, kalian datang aja deh ke acara kalian sendiri. Sepi nggak usah ngerecokin acara tetangga gitu loh. Nggak, tanpa kalian aja udah rame hajatan rakyatnya Ganjar Pranowo gitu loh. Jangan dibayar terus datang teriak-teriak bikin rusuh. Mana yang katanya politik riang gembira? Pendukungnya aja kayak begitu, rusuh namanya. Mau memecah belah. Saran saya itu ya, tolong dipertimbangin lagi. Datang aja ke acara kalian sendiri. Nggak rame. Kasihan loh yang panitianya yang bikin tempatnya nggak pernah penuh, nggak pernah rame. Oke guys, di cuplikan-cuplikan video pada season kedua ini kita berbicara mengenai para penyusup dari relawan dari pendukung Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka ini. Memang saya secara pribadi menilai bahwa manusia-manusia yang seperti ini adalah pribadi-pribadi yang tidak punya etika, tidak belajar akan nilai adab dan moral. Jadi bagi mereka itu biasa saja. Saya mungkin sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mbak tadi. Jika junjungannya sudah seperti itu, tidak punya adab, tidak punya etika, apalagi para relawannya, apalagi para pengikutnya. Ya, ini adalah fakta yang terjadi hari ini. Junjungannya saja ada pelanggaran etika berat. Apalagi para pengikutnya. Sehingga wajar ketika mereka-mereka yang menyusup di acaranya Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD lalu berteriak
nama Prabowo Subianto, itu bagi saya manusia-manusia brengsek, manusia-manusia yang tidak punya adab, tidak punya etika, dan tidak tahu malu. Jelas-jelas itu adalah pesta rakyatnya Ganjar Pranowo. Tetapi mereka datang, lalu mereka berteriak nama Prabowo Subianto. Inilah perilaku-perilaku politik seperti ini yang mau memecah belah, mengadu domba, manusia-manusia provokasi, manusia-manusia yang mau menciptakan keributan. Tetapi ya begitulah kualitas dari para pendukung, para relawan Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini. Ketika kita berbicara tentang paslon 02 ini, saya teringat dengan cuitan dari Budiman Sujatmiko bahwa syarat untuk memilih atau untuk mendukung Bapak Prabowo Subianto itu harus bodoh. Berbeda dengan para pendukung Anies Rashid Baswedan ataupun pendukung dari Bapak Ganjar Pranowo. Mereka adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang tahu akan adab, tahu akan etika, tahu akan tata krama. Dan kegaduhan-kegaduhan yang tercipta selama ini, selama proses persiapan pemilu 2024 ini, yang selalu membuat kegaduhan dan keributan itu adalah paslon 02 ini, para pendukung 02. Jadi mereka mungkin akan merasa bangga ketika di acaranya Ganjar Pranowo atau Anies Rashid Baswedan, mereka berteriak nama Prabowo Subianto. Tetapi bagi orang-orang yang cerdas, orang-orang pintar, orang-orang yang tahu akan adab dan etika, pribadi-pribadi kalian itulah yang sangat menjijikan. Pribadi yang tidak punya moral, tidak punya adab, dan tidak punya etika. Kalau orang yang berakhlak, orang yang punya hati nurani, yang tahu akan etika, pasti dia akan ada budaya malu di sana. Sudah jadi penyusup, lalu berteriak nama junjungannya. Padahal itu pesta rakyatnya orang lain, paslon lain. Dengan demikian, sebagai orang yang waras, orang yang cerdas, pasti mereka tidak akan melakukan hal-hal konyol seperti itu. Tindakan-tindakan brutal yang tidak patut untuk ditiru. Yang pada akhirnya nama junjungan Anda lah yang rusak. Seperti yang dikatakan oleh netizen tadi. Ya kalau junjungan Anda sudah seperti itu, apalagi para pengikutnya. Padahal yang namanya pesta rakyat itu penuh riang gembira, penuh canda tawa. Kita rakyat berbondong-bondong datang untuk mendengarkan paparan visi dan misi dari calon pemimpin kita, mendengarkan program-program kerja dari calon pemimpin kita. Dan semestinya kalian sebagai penyusup, kalau Anda punya adab, Anda punya etika, Anda tahu sopan santun atau tata krama, Anda hanya bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ganjar Pranowo ataupun Anies Rashid Baswedan. Dan di sanalah, jika Anda punya hati nurani, punya akal yang sehat, pasti Anda akan membuat sebuah perbandingan. Oh, dari paslon 01 ini, program kerja dan visi misi kerjanya seperti ini. Paslon 03, program kerja dan visi misinya seperti ini. Bandingkan dengan paslon 02 itu, dengan junjungan Anda itu. Itu kalau orang yang masih mampu untuk berpikir secara rasional. Tetapi ya kembali lagi, kalau memang syaratnya harus bodoh, apa yang mau kita bicarakan? Apa yang mau kita edukasi? Junjungannya saja seperti itu, apalagi para pengikutnya. Saudaraku sebangsa dan setanah air, tak bosan-bosan saya selalu mengajak kepada pemirsa sekalian bahwa mari kita berusaha bersama-sama untuk menciptakan budaya demokrasi yang sehat di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Bersama-sama kita menjaga
agar Pilpres 2024 ini bisa berlangsung dengan aman dan damai. Tidak adanya pertumpahan darah, tidak adanya kegaduhan, kericuhan, dan lain sebagainya. Itu adalah harapan saya. Dan semoga saja penjelasan-penjelasan dari netizen tadi dari awal hingga akhir di season kedua ini bisa mengetuk pintu hati kita dan bisa membuat kita tahu diri. Khususnya kepada para pendukung dari Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini. Kalau memang hajatannya orang lain, Anda boleh ikut tetapi tahu punya adab, tahu etika, tahu sopan santun. Analogi yang disampaikan oleh Mbak tadi, misalnya di dalam sebuah rumah ibadat atau contohlah misalnya di gereja misalnya, orang berbondong-bondong ke sana untuk sembahyang, lalu tiba-tiba ada umat dari agama lain datang membuat kegaduhan misalnya, pasti ada percecokan di sana, pasti akan ada pertumpahan darah. Sama halnya hal-hal seperti ini. Tetapi kalau umat dari agama lain, mereka datang, mereka duduk, diam, tenang, mendengarkan dan lain sebagainya, tidak membuat kegaduhan, itu akan jauh lebih mulia, jauh lebih terhormat. Walaupun Anda beragama lain, masuk ke dalam sebuah gereja, tetapi Anda duduk tenang, diam, sopan, pasti saya yakin orang-orang gereja pasti akan respect terhadap Anda. Tetapi kalau Anda menciptakan kegaduhan di dalam gereja, ya, tahu sendirilah resikonya. Sama halnya dengan para pendukung dari Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang selalu hadir di acara-acara hajatannya pesta rakyat Ganjar Pranowo ataupun Anies Rashid Baswedan, lalu mereka berteriak, Bapak Prabowo Subianto. Mari, semoga di Pilpres 2024 ini, kita rakyat Indonesia, kita mampu untuk melihat siapa kira-kira pemimpin yang pantas dan layak. Mari kita lanjutkan lagi. Guys, mau pilih presiden itu mesti pakai otak. Jangan pakai hati. Aduh, dia tersakiti sekali, dia so tua kok mau kasih malu begitu. Bukan, ini mau pilih presiden yang mau pimpin bangsa. Jadi setidaknya orang tahu dulu apa masalah di Indonesia ini apa pendidikan dengan korupsi. Jadi orang mesti lihat ini capres visi misi bagaimana dengan ini pendidikan dan ini korupsi. Mau saya makan gratis, mau kasih makan gratis itu pendidikan orang pe otak-otak ini anak-anak bangsa mau naik dengan cara makan gratis, susu gratis iyo. Yang kedua korupsi. Pejabat pegaji mau kasih naik. Orang rakyat yang gaji pangoni, ngoni enak-enak di dalam duduk di AC tidur-tidur kok ngoni pegaji naik terus. Orang rakyat yang semua mati mencari bagaji pangoni. Itu makanya harus cari tahu ini masalah apa, baru ini capres solusi bagaimana. Pro rakyat kah atau pro pemerintah atau pro pejabat? Sedangkan belum ada iming-iming gaji mau naik, banyak sekali manusia suka jadi pejabat semua. Apalagi ini, semua kasih naik gaji. Tidak ada itu perampasan harta apa segala rupa yang orang korupsi kamar itu tidak ada. Pokoknya mau dipay gaji mau naik. Pesan angjo. Kontoran rakyat pajak mau dikasih naik mau gaji akan pengoni yang mau pekerja untuk apa? Itu yang mau dukung 02. Hah? Buka mau pe otak buka. Itu jangan terlalu banyak makan pisang goreng supaya itu otak masih mau bapusi. Capek-capek 2 kali belain Jokowi lawan Prabowo, sekarang suruh pilih Prabowo. Sorry ye, tetap Ganjar. Bagaimana mungkin negara ini akan baik membawa kita semua ke arah yang benar kalau cara-cara yang dilakukan untuk memilih pimpinan saja sudah tidak beradab, tidak melakukan keadaban. Demokrasi sudah dilanggar. Seolah-olah penguasa adalah pemilik negeri ini. Tidak, negeri ini adalah milik kita semua. Kita berhak bersuara. Kualitas kekuasaan itu tidak dilihat dari lama dan besarnya intimidasi, tapi dari kualitas
kebergunaan bagi seluruh bangsa. Oleh karena itu, 26 tahun kemudian, karena arah reformasi sudah dibelokkan, kami akan mengingatkan kembali, melengkapi pembicaraan para guru besar. Kampus adalah tempat keilmuan, kampus adalah tempat mengembangkan etika dan peradaban. Jika negara ini sudah tidak beradab, maka kampus akan terpanggil kembali untuk mengatakan, hei, kembali lagi, demokrasi dan ini negara adalah milik semua. Demikian barangkali yang ingin disampaikan. Salam reformasi. Salam reformasi. Terima kasih. Ya karena saya berakal sehat dan waras gitu. Itu satu. Kedua, saya tidak butuh makan gratis. Karena kan balik lagi profesi saya itu di teman-teman event organizer, talent-talent MC dan lain, dan kita semua setiap bekerja itu selalu dikasih klien makan. Bahkan makanannya pun enak-enak, bukan sekedar nasi kotak. Dan satu lagi yang saya nggak suka adalah kenapa beliau ini, Pak Prabowo maksud saya, milih wakil yang melanggar hukum dan konstitusi. Itu udah bad attitude banget. Itu udah demokrasi kita tuh udah jadi lampu merah karena hukum aja dilanggar apalagi rakyat. Dan yang paling saya nggak suka adalah ketika kami mati-matian dulu tahun 2019 belain Pak Prabowo sampai kita tuh disemprot gas air mata, beliau malah masuk Menhan, dan parahnya teman-teman kita yang mendukung ditengok pun tidak sama sekali. Paling itu yang saya bilang, berarti orang ini memang mengejar jabatan. Kan berbeda dengan yang dia bilang saya tidak butuh jabatan Mas Anies. Nah itu sangat berbanding terbalik dengan kenyataannya. Beliau itu sangat ambisius. Beda kelas banget ya. Saya secara pribadi tidak bakal mau demi bangsa dan negara joget-joget dan mengemis suara di bawah hujan. Pertama bisa bikin saya sakit, masuk anjing dan main threats. Dan kalau ini merupakan bapak saya tidak bakal mengizinkan bapak saya yang saya hormati joget-joget dipermalukan di depan jutaan orang, di depan ratusan juta orang, dan diperlihatkan di dunia luar sana bahwa bapak saya joget-joget seperti cepong nyemot di bawah hujan. Kalau saya mengasihi bapak saya, kalau saya jadi anggota keluarganya, sangat melarang keras. Bapak mendingan di rumah saja, jalan-jalan, kita enjoy life. Kalau benar-benar mau terlibat dalam politik, jadilah penasehat kalau masih mampu menasihati. Tapi jangan mempermalukan martabatmu dan derajatmu, dan terutama martabat keluarga kami, dan martabat negara ini. Martabat bendera Pancasila. Saya rasa juga Soekarno kalau tahu, udah bisa melihat, dia bakal menangis. Dia jadi proklamator, ujung-ujungnya akhir dari ceritanya kita joget-joget ya, sampai encok, sampai sakit. Jangan bilang bahwa dia juga ini bersuka cita dan bergembira. Dia berjuang, dia menderita. Dan kalau kita menjadi pendukungnya, harus memiliki belas kasihan. Kasihan Pak, gak usah joget-joget lagi, cukup aja pidato, narasinya apa, visinya apa, ya sudahlah. Kami tidak butuh joget Pak. Kami hanya butuh sesuatu yang real. Kami butuh pekerjaan. Kami butuh masa depan, pendidikan. Itu kalau pendukungnya tahu diri. Tapi kalau pendukungnya seperti ini sama aja membenci. Ya. Gua ini walaupun komika, lulusan ITB juga, tahun 98. Jadi lulusan ITB jadi komika, makanya Indonesia nggak bener ya. Itu alasannya. Dan sebagai orang yang ikut menurunkan Soeharto tahun 98, ada concern gua. Salah satunya ya, gua nggak mungkin pilih Prabowo ya. Karena walaupun sebenarnya sejarah penculikan di Indonesia ini nggak selalu negatif, ya Bang. Tahun 45 pernah terjadi penculikan, sipil menculik sipil. Indonesia merdeka. Tahun 65 tentara menculik tentara, terjadi pembunuhan dan genosida. Tahun 98 tentara menculik sipil. Ada yang sampai hari ini tidak kembali. Tapi ada yang masuk koalisi. Nah itu ya. Dan nggak mungkin lah seorang yang pernah menurunkan suara. Dan ini sebenarnya yang kita lawan ini sebenarnya bukan Prabowo tapi Jokowi. Melalui anaknya, proksinya adalah anaknya. Dan gimana ya seorang yang pernah menurunkan Soeharto tahun 98 memilih Prabowo, nggak mungkin lah. Dan ini sebenarnya yang dipertaruhkan adalah
nasib bangsa 30 tahun ke depan. Karena kalau Prabowo menang, itu 2029, Gibran itu nyapres. Dan kalau dia nyapres menang, itu pasti 2 periode sampai 2039. 2039. 2039 Kaesang yang nyapres. Sampai 2049. 2049 Jan Etes. Pasti kita ditertawakan, tapi kalau kita tidak hentikan 14 Februari nanti, itu bisa terjadi. Pagi-pagi kita makan nasi. Nasinya hasil dari petani. Mari kita pakai hak kita berdemokrasi untuk menggagalkan politik dinasti. Stop membuli Pak Prabowo. Karena biar bagaimanapun harus kita akui kalau beliau adalah putra terbaik bangsa. Dan dari dialah kita bisa belajar bohong. Ngakunya nggak punya duit, hartanya triliunan. Ngakunya nggak takut, nggak punya jabatan, tiap pemilu nyapres. Kacau. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa dalam konten saya kali ini. Jadi, ada banyak hal ketika kita berbicara tentang Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Seperti yang sudah kita dengarkan bersama-sama dalam cuplikan-cuplikan video tadi, baik dari awal hingga akhir. Dalam sesi yang terakhir ini, kita mendengarkan bersama-sama bagaimana ada seruan-seruan dari aktivis reformasi yang terus berjuang untuk melawan kezaliman-kezaliman dari para penguasa, dari para elit di bangsa ini. Tentu, saya secara pribadi dan juga pemirsa sekalian yang mencintai bangsa dan negara ini, kita mungkin punya kerinduan, punya harapan yang sama. Bahwa kita menginginkan demokrasi ini yang sehat. Kita menginginkan aturan-aturan yang sudah tertera dalam GBHN, dalam Undang-Undang Dasar, untuk kita generasi penerus bangsa, untuk kita taati bersama, harus patut, harus taat. Tidak bisa seperti yang ditunjukkan oleh seorang Gibran Rakabuming Raka. Bagi saya secara pribadi juga saya mau katakan bahwa Pilpres di tahun 2024 ini adalah Pilpres yang terburuk sepanjang sejarah. Di mana ada pelanggaran hukum, ada pelanggaran etika yang begitu terang-terangan, dan itu dilakukan oleh anak dari seorang presiden. Kalau yang dilakukan itu adalah anak dari seorang petani, ya mungkinlah dia baru datang dari kampung, belum paham soal adab, belum paham soal etika, soal moral, dan lain sebagainya. Tetapi ini dilakukan oleh seorang anak presiden yang bernama Gibran Rakabuming Raka. Mungkin ada benarnya bahwa ini adalah waktu yang tepat, saat yang tepat. Kita rakyat Indonesia harus melawan kezaliman-kezaliman dari para penguasa, dari para elit di bangsa dan negara ini. Kita harus berhentikan ini. Kita harus mampu untuk menciptakan demokrasi yang sehat. Caranya ya seperti yang disampaikan oleh komika tadi. Di tanggal 14 Februari, kita harus menggagalkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Itu adalah bukti nyata kalau kita mampu untuk melawan kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh paslon 02 ini. Semoga saja cuplikan-cuplikan video dari awal hingga akhir bisa menyadarkan kita agar kita benar-benar bisa memfungsikan secara aktif dengan baik tentang hati nurani atau tentang suara hati kita. Jangan kita memilih seorang itu hanya karena gimmick politik. Bangsa ini adalah bangsa yang besar. Bangsa ini tidak diajak sedang untuk bercanda. Seperti yang dilakukan oleh Bapak Prabowo Subianto ketika turun untuk kampanye,
Yang dia tunjukkan hanyalah goyang gemoinya. Dan juga sering kali saya katakan bahwa goyang gemoi itu tidak akan menyelesaikan persoalan di bangsa ini. Hanya orang-orang bodoh yang bisa terhipnotis dengan goyang gemoinya Prabowo Subianto. Padahal kalau secara real, tidak layak dan pantas seorang Prabowo Subianto itu dibilang gemoi. Apanya yang gemoi? Dengan usia beliau yang sudah seperti itu, yang sudah rapuh, saya secara pribadi mau katakan tidak pantas orang tua yang usianya sudah sepuh dibilang gemoi. Ya, terserahlah. Kalau hati nurani sudah tidak berfungsi, akal sehat ini sudah tidak bisa berfungsi, tidak mampu lagi untuk berpikir secara rasional, sekalipun kita kasih penjelasan dari pagi hingga sore hingga malam, tetap orang itu tidak akan mengerti. Mungkin itu saja tanggapan-tanggapan singkat dari saya, dan saya mohon maaf jika ada tutur kata atau buah pikiran saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Mari sekali lagi saya mengajak, sukseskan Pilpres, sukseskan pemilu di tahun 2024 ini. Dan di tanggal 14 Februari, kita harus bersama-sama menuju ke TPS untuk memilih orang-orang yang berkualitas dan pantas untuk kita kasih kepercayaan menjadi orang nomor 1 dan nomor 2 di bangsa ini di periode 2024 sampai 2029. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan lupa untuk selalu berpikir waras.